Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah batal dilaksanakan akhir pekan ini. Zulhas beralasan diundurnya peluncuran ini lantaran kesibukan pejabat di akhir pekan, sehingga peluncuran baru akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025. Seperti diketahui pemirsa, program Desa Merah Putih terdapat 103 koperasi percontohan yang tidak berdiri sendiri, namun akan didukung oleh beberapa lembaga pembiayaan besar seperti Himbara dan lembaga pengelola dana bergulir. Adapun skema pembiayaan akan dirancang agar koperasi bisa mengakses dana dengan mudah, namun tetap menjaga aspek kehati-hatian dan keberlanjutan usaha. Nantinya skema pembiayaan koperasi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Oh begini ya, memang rencana tanggal 19. Tapi 19 itu kan hari Sabtu ya. Nah, kita ingin penjelasan Presiden itu bisa diketahui, diikuti oleh semua pihak, agar nggak dua kali kita kerjakan, baik gubernur maupun bupati, wali kota, kepala desa, BPD, pendamping desa. Nah, itu bagus kalau hari kerja, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bergabung, kan hari kerja ya, arahan dari Presiden. Tapi kalau Sabtu biasanya ada yang ke Menteri Ketenagakerjaan Yasirli membantah bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase krisis lapangan kerja. Yasirli bahkan optimis iklim investasi yang tengah meningkat saat ini bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrean pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir. Menaker Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia. Yasirli juga optimistis bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier effect pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu Yasirli meminta semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja di dalam negeri. Saya percaya bahwa ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri, selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup connecting dots. Ya. Permasalahan kita ternyata semakin kompleks, tuntutan global. Ya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda, mulai dari 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Jumlah pengangguran di Indonesia mayoritas berusia muda. Kondisi ini terlihat berdasarkan data keadaan Angkatan Kerja Februari 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Dari total jumlah pengangguran yang tercatat per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta orang mayoritas berusia 15 hingga 24 tahun dengan jumlah mencapai 3,55 juta orang. Lalu urutan kedua ialah berusia 25 hingga 34 tahun dengan jumlah sebanyak 1,9 juta orang. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia per Februari yang sebanyak 7,82 juta orang itu juga lebih tinggi dibandingkan catatan Februari 2024 yang sebanyak 7,19 juta orang. Meski jumlah pengangguran meningkat, data pada periode itu juga mencatat jumlah orang yang bekerja masih tumbuh tinggi sebanyak 145,77 juta orang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, ini sebenarnya bisa menjadi alarm serius ya, di mana banyak usia muda dan juga usia produktif yang masih menganggur di negeri ini. Nah, ini juga penting bagi pemerintah untuk mungkin lebih agresif lagi tuh untuk penciptaan lapangan kerja dan juga pendidikan keterampilannya bagi SDM dalam negeri gitu. Ya, karena memang kualifikasinya ya mungkin tidak ketemu ya. Lapangan kerjanya mungkin tadi diklaim pemerintah masih terbuka lebar, tapi kualifikasinya ini ternyata belum mampu untuk kemudian match dengan apa yang kemudian disediakan di lapangan. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama untuk kemudian bagaimana
bagaimana meningkatkan ataupun mempertemukan tadi kebutuhan industri dengan kualifikasi dari sumber daya manusia agar kemudian ya sama-sama terserap, agar kemudian angka penganggurannya turun, kemudian serapannya cukup tinggi, sehingga akhirnya kita tidak lagi melihat fenomena antrian pelamar kerja yang membludak begitu ya di berbagai daerah. Ya pemirsa, perluasan pasar ekspor seharusnya juga memprioritaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya potensi besar pasar UMKM di market global cukup tinggi. Terlebih lagi UMKM bisa menjadi pendorong peningkatan ekspor di pasar global. Hal ini menurut Wakil Ketua Umum Bidang Kolaborasi dan Pendanaan Kadin Indonesia, Syarmila Yahya, bahwa sektor UMKM tetap tumbuh solid dan tetap positif di tengah gejolak perang dagang. Syarmila meminta pemerintah tetap memprioritaskan akses kemudahan regulasi, bahkan insentif dan stimulus bagi sektor UMKM demi keberlangsungannya usaha agar mampu bersaing di pasar global. UMKM sebagai roda ekonomi Indonesia ya. Kalau corporate banyak sekali bermasalah kan, karena ada kemarin sempat ada masalah dengan Trump, tapi hari ini udah mulai jadi repositioning lah mereka semua. Corporate banyak kena berdampak. Sehingga kalau ini terjadi, ini sangat membantu untuk menurunkan NPL. Jadi konkretnya adalah tingkatkan pemberian kredit kepada UMKM yang porsinya ditingkatkan tidak hanya 20%, tambahkan. Ya, sementara itu kalangan ekonom menilai keberlangsungan dunia usaha atau UMKM saat ini dinilai menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Ya, di mana sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global mampu tumbuh positif. Ekonom Universitas Indonesia Lana Solestinianingsi menilai sektor usaha UMKM harus diakui sebagai penggerak perekonomian dalam negeri. Tercatat sektor UMKM masih tetap tumbuh positif meski ada gejolak perang tarif perdagangan global. Untuk itu Lana berharap adanya upaya pemerintah untuk memaksimalkan stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini harus dilakukan agar sektor UMKM Indonesia bisa berdaya saing dan bisa memperluas pasar di market global. Bank ini harus ikut loh membantu kredit, menyalurkan kredit, karena hanya dengan kredit ekonomi itu bisa tumbuh. Gak semua perusahaan itu menggunakan modal sendiri. Ada sih perusahaan-perusahaan besar menggunakan modal sendiri, bahkan mungkin dia pinjam dari luar negeri yang nggak terdeteksi di sini, misalnya nggak membuat perekonomian dari dana perbankan. Nah, UMKM misalnya, UMKM ini kan nggak banyak punya agunan, nggak punya quality agunan yang bagus gitu ya. Nah, padahal mereka itu yang menggerakkan perekonomian. Nah lalu gimana gitu loh, uang ini harus dari mana? Kan nggak mungkin UMKM itu maksudnya dia menggunakan uang. Ya, ini menjadi dua hal yang menarik begitu ya, bagaimana kemudian Indonesia juga terus mendorong industri halalnya agar kemudian terus berkembang, sekaligus tadi dari sisi UMKM juga kemudian untuk didorong untuk memperkuat pasar domestik, tapi juga tidak lupa untuk mengincar ataupun membidik pasar global agar kemudian juga ini bisa beriringan bersama dan produk Indonesia bisa semakin dikenal luas dan tentunya sekali lagi tidak hanya menjadi target pasar untuk Indonesia. Iya benar sekali Fajar, mungkin kedepannya tadi kan Indonesia unggul ya di bidang keuangan syariah, mungkin kedepannya juga bisa di bidang fashion, pariwisata, dan lain sebagainya. Ya semoga saja kita juga kedepannya bisa UMKM bisa semakin mendunia lah ya, tidak hanya local pride.